Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video yang merupakan tugas daripada pelaksanaan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang dilaksanakan di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada jenjang SD. Sebelumnya dulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Medianus Mendova, unit kerja di SD Negeri 071004 Hilimbewe, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias. Bapak dan Ibu, berikut penjelasan tentang refleksi etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Yang pertama, batasan kecerdasan artifisial. Di sini penulis menyebutkan ada dua keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk memahami konteks dan emosi secara mendalam. Meskipun teknologi KA sangat canggih, namun tetap memiliki perasaan atau empati seperti manusia. Contohnya, Bapak dan Ibu, pada sistem pengenalan wajah mungkin bisa mengenali ekspresi sedih, tetapi tidak benar-benar memahami makna emosional dari kesedihan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu ketergantungan penuh pada data. Kecerdasan artifisial hanya bisa bekerja berdasarkan data yang dimasukkan. Jika data yang diberikan tidak lengkap, kemudian tidak beragam, atau memiliki bias, maka hasil daripada KA tersebut bisa jadi keliru. Ya. Kemudian di sini penulis menekankan pentingnya pengawasan manusia agar keputusan penting tidak sepenuhnya diserahkan kepada KA. Dampak daripada keterbatasan kecerdasan artifisial di sekolah. Di dalam penjelasan ini, bagaimana keterbatasan KA bisa menimbulkan dampak negatif dalam dunia pendidikan. Misalnya di SD, terutama jika digunakan tanpa pengawasan manusia atau guru. Nah, berikut ini beberapa poin pentingnya pengawasan daripada manusia adalah yang pertama, potensi ketidakadilan dalam penilaian. Jika sekolah menggunakan KA untuk memberikan rekomendasi materi atau menilai tugas siswa, maka bisa terjadi ketidakadilan, terutama jika data yang dimiliki tidak mencakup semua tipe siswa. Contohnya, Bapak Ibu, anak dengan gaya belajar berbeda bisa saja tidak mendeteksi kebutuhannya, karena pada sistem KA hanya mengenali pola dari data yang diberikan. Jadi di sini juga sudah jelas ada ketidakadilan dalam penilaian. Yang kedua, yaitu kesalahan dalam menilai ekspresi kreatif. Dalam hal ini,
KA yang tidak memahami konteks bisa salah menilai tugas-tugas naratif atau kreatif, misalnya karangan, kemudian puisi, atau tugas seni lainnya. Nah, dalam hal ini, karena KA tidak punya pemahaman mendalam seperti guru atau manusia. Yang ketiga, bagaimana atau apa perlunya peran guru sebagai pengambil keputusan? Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, oleh karena penggunaan KA di sekolah harus tetap didampingi oleh guru yang berperan sebagai pengambil keputusan utama. Tidak boleh sepenuhnya bergantung pada KA, karena kemampuan kecerdasan artifisial masih terbatas, terutama dalam hal pemahaman emosi, konteks, dan keberagaman siswa. Nah, singkatnya, meskipun KA bisa membantu proses pendidikan, penggunaannya harus berhati-hati dan tetap melibatkan guru agar tidak terjadi ketidakadilan atau kesalahan dalam penilaian. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, yang merupakan daripada refleksi etika kecerdasan artifisial, yaitu prinsip etika dalam kecerdasan artifisial atau KA. Dalam hal ini, saya menjelaskan ada dua prinsip etika penting yang harus diperhatikan pada saat menggunakan kecerdasan artifisial, terutama dalam konteks pendidikan. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah transparansi. Kecerdasan artifisial harus dapat dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana ia membuat keputusan. Contohnya, jika KA digunakan dalam proses penilaian siswa, maka guru dan siswa harus mengetahui dasar penilaiannya, yang bertujuan agar jika terjadi kesalahan pada proses penilaian, maka proses penilaian tersebut bisa diperiksa dan dikoreksi kembali oleh guru. Kemudian yang kedua, yang merupakan prinsip etika dalam KA, yaitu privasi data. Nah, dalam hal ini, Bapak dan Ibu, data siswa yang dikumpulkan oleh aplikasi berbasis KA harus dijaga keamanannya oleh Bapak dan Ibu guru. Contohnya, saat menggunakan platform seperti Quiz AI atau ChatGPT. Dalam hal ini guru harus berhati-hati dengan tidak memasukkan data pribadi siswa yang bersifat sensitif. Hal ini sangat penting Bapak dan Ibu untuk menghindari daripada pelanggaran privasi, terutama karena lingkungan sekolah adalah tempat yang harus aman bagi anak-anak atau peserta didik kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu,
dapat kita simpulkan bahwa dari dua prinsip ini, transparansi dan privasi data harus diperhatikan agar penggunaan KA di sekolah tetap etis, adil, dan aman bagi semua pihak, terutama kepada siswa. Demikian Bapak dan Ibu, penjelasan saya tentang refleksi etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial pada tugas pada pelatihan yang sudah kami laksanakan selama 5 hari di Kabupaten Nias, dan mudah-mudahan daripada penjelasan saya ini bisa bermanfaat kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, dan secara khusus kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, khususnya Bapak dan Ibu guru pada jenjang SD. Sekian dan terima kasih. Salam coding.